Pemirsa, kembali di Belajar Islam. Tadi Bung Zainal, maaf terputus. Ya. Anda sudah menyebut dua komentar Anda. Yang ketiga apa nih? Ya, yang ketiga mengenai jenis-jenis konflik. Tadi Mas Ihsan sudah menyampaikan yang dilihat di sini ada 6 jenis konflik itu ya. Kita sendiri punya laporan tahunan kehidupan beragama di Indonesia itu berdasarkan penelitian setiap tahun kita keluarkan sejak tahun 2008. Dan yang kita lihat di situ dua jenis konflik yang dominan dan sering membawa kepada kekerasan. Itu yang terkait yang pertama intraagama, yang terkait dengan istilah yang kadang-kadang digunakan adalah penodaan agama. Mungkin istilah itu tidak terlalu tepat, tapi itu mengacu pada undang-undang pencegahan penodaan agama yang sering jadi alasan untuk jenis-jenis konflik seperti itu. Misalnya yang terkait dengan komunitas Ahmadiyah, lalu yang terakhir komunitas Syiah, lalu juga banyak yang kecil-kecil. Menonjol. Paling tidak sejak kita melakukan penelitian tahun 2008 itu ya. Itu sangat menonjol. Oh, Anda itu studinya 2008? Iya. Justru sesudah ya? Itu ya. Nah, yang kedua yang menonjol juga kita lihat itu konflik-konflik yang terkait dengan rumah ibadah. Kita ini sudah juga sering, sesudah 2008 atau sebelumnya? Iya, saya bicara mulai kita mengeluarkan laporan tahunan 2008. itu tahun 2008 ya. Itu kita banyak dengar misalnya ada pembangunan gereja di Bogor, Bekasi, itu hanya dua yang menonjol, tapi di banyak tempat itu terjadi. Dan bukan hanya gereja, tapi di beberapa tempat Muslim minoritas itu ada juga misalnya kesulitan mendirikan masjid dan sebagainya. Nah, ini yang dua yang menonjol yang kita temukan. Sementara konflik-konflik yang besar-besar tadi disebut konflik komunal yang skalanya besar, misalnya seperti di Ambon, Poso itu relatif itu sudah kita bisa bilang itu selesai, meskipun tidak semuanya selesai ya, tapi kita sudah lama tidak melihat itu. Ketika ada potensi untuk muncul, ternyata terus bisa diredam. Lalu terorisme itu juga masalah besar, tapi saya kira penanganan polisi itu juga cukup efektif dalam hal itu, dan sekarang makin jarang. Tapi dua hal itu yang menurut kami agak mengkhawatirkan. Kenapa mengkhawatirkan? Karena pertama itu sering berujung pada kekerasan. Padahal konflik tadi tidak harus berujung pada kekerasan. Dan yang kedua, kita melihat kelemahan dalam cara-cara penanganannya. Yang kalau ini tidak diperbaiki, saya betul-betul khawatir makin lama akan makin membesar itu. Bung Ihsan, kembali ke hasil penelitian Anda ya. Tadi Anda sebenarnya belum bicara tentang temuan ya. Tapi menarik untuk mengutip apa yang disampaikan oleh Bung Zainal soal bahwa sebetulnya konflik ini potensinya tadi ya kira-kira jauh lebih besar daripada yang kemudian berwujud dalam bentuk konflik yang kekerasan kira-kira. Itu temuan Anda sendiri seperti itu atau temuan Anda sendiri gimana? Saya akan sampaikan beberapa temuan dan kemudian menyangkutkannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zain terakhir itu, karena dia dan lembaganya dan beberapa lembaga yang lain melakukan riset persis sesudah riset ini selesai kira-kira periode waktunya ya. Pertama yang menggembirakan itu adalah tadi saya sudah menyebutkan bahwa kami mempelajari konflik yang kekerasan dan konflik yang peaceful ya, konflik yang damai gitu ya. Nah, pattern besarnya di Indonesia dari berita-berita yang kami baca gitu, yang mayoritas itu sebenarnya adalah konflik yang berlangsung secara damai gitu. Jadi tantangan kita adalah menjadikan itu satu-satunya cara penyelesaian konflik, gitu. Itu tantangan yang bagaimana agar itu selalu kalau ada konflik itu selalu berlangsung secara damai, tidak dengan beri kekerasan. Contoh nggak, Bung Ihsan, yang disebut konflik yang dilakukan secara damai? Ya misalnya kalau ada sesuatu menyangkut Ahmadiyah gitu, mari kita duduk bareng, mari kita selesaikan secara bersama-sama secara baik ya. Ada kasus misalnya seperti yang terjadi di Cikesik misalnya kan, yang mengakibatkan korban terhadap tiga orang yang terbunuh dan seterusnya gitu. Itu satu model penyelesaian kasus Ahmadiyah ya di Cikesik. Tapi kita tahu ya
Ya, tapi kita tahu bahwa di tempat-tempat lain ada juga kelompok Ahmadiyah ya, dan ada upaya-upaya untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap keberadaan kelompok Ahmadiyah, tetapi tidak terjadi berakhir dengan seperti yang terjadi di Cikesik. Gitu. Misalnya kita tahu di Manislor itu ada peristiwa yang terus-menerus berlangsung ya, serangan atau kampanye anti Ahmadiyah di Manislor, tetapi bisa berlangsung secara damai menurut kami gitu ya. Terus juga kita tahu bahwa ada cukup besar penganut Ahmadiyah di Garut misalnya kan, yang relatif berlangsung secara damai ininya, konfliknya gitu ya, dengan keterlibatan polisi yang tegas, ada negara di situ dan sebagainya. Itu yang harus kita pelajari satu persatu ya. Kita juga tahu bahwa ada orang-orang tertentu yang kepingin melakukan kampanye anti Syiah, sebut saja begitu ya, dan ini juga terkait dengan konflik agama kan, konflik intra-Islam gitu ya. Kalau kita menyebut Syiah bagian dari Islam ya, dan saya menyebut begitu, kita tahu ada beberapa model penyelesaian ya. Sudah berlangsung lama sekali Syiah di sini, dan hanya ada di tempat-tempat tertentu seperti di Sampang, di mana konflik Syiah Sunni itu berlangsung secara kekerasan gitu kan. Di tempat-tempat lain itu tidak terjadi kekerasan seperti yang terjadi di Sampang gitu. Ini mengkonfirmasi yang disebut Bung Zainal ya? Iya, jadi pola besar konflik keagamaan di Indonesia dari hasil temuan kami itu, pertama berlangsung secara damai, dan kedua makin ke sini, makin tadi saya sebut ya 1990, kemudian transisi ya. Nah, yang meningkat sekali konflik kekerasannya itu adalah pada masa transisi 1999, 2000, 2001, 2002. Sesudah itu praktis ya, konflik kekerasan yang mengakibatkan korban banyak sekali itu menurun, relatif menurun. Nah, praktis, ini temuan yang penting. Yang kedua ya, yang kedua yang penting. Anda nanti saya minta untuk jelaskan lebih lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan bicara tentang dalam belajar Islam segera sesudah jeda yang satu ini.